Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas soal-soal migrasi. Ada dua soal. Yang pertama, yang diketahui adalah frekuensi alel. Yang kedua, yang diketahui adalah frekuensi genotip. Selanjutnya, saudara menghitung frekuensi alel suatu populasi setelah adanya migrasi. Soal pertama disertai pembahasannya, soal kedua hanya diberi kisi-kisi untuk menjawabnya. Mari kita simak soal berikut ini. Suatu alel resesif untuk rambut merah atau R kecil mempunyai frekuensi 0,2 dalam populasi 1 dan 0,01 dalam populasi 2. Suatu kelaparan dalam populasi 1 menyebabkan sejumlah orang dalam populasi 1 bermigrasi ke populasi 2, di mana mereka mereproduksi secara acak dengan anggota dari populasi 2. Para ahli genetika memperkirakan bahwa setelah migrasi, 15% orang-orang dalam populasi 2 terdiri dari orang-orang yang bermigrasi dari populasi 1. Nah, pertanyaannya, berapa frekuensi orang berambut merah dalam populasi 2 setelah migrasi? Nah, kita lihat jawaban atau pembahasannya. Formula untuk frekuensi alel dalam populasi setelah migrasi, yaitu Q aksen 2, adalah Q aksen 2 sama dengan Q1 M plus Q2 dalam kurung 1 minus M. Di mana Q1 sama dengan frekuensi alel populasi 1, Q2 sama dengan frekuensi alel populasi 2, M sama dengan proporsi populasi 2 yang terdiri dari migran. Diketahui R sama dengan 0,2. Itu populasi 1 dan 0,01 dalam populasi 2. Karena 15% dari populasi 2 terdiri dari migran, maka M sama dengan 0,15. Nah, formula seperti ini sudah dibahas dalam video sebelumnya tentang migrasi, tentang penjelasan umum tentang migrasi. Nah, sekarang setelah diketahui beberapa nilai-nilai itu, kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi ke dalam persamaan dan kita peroleh Q1 2 sama dengan 0,2 dikali 0,15 ditambah 0,01 dikali 1 minus 0,15 sama dengan 0,03 ditambah 0,0085 sama dengan 0,0385. Nah, ini adalah frekuensi alel yang diharapkan dari rambut merah dalam populasi 2 setelah migrasi. Nah, kemudian rambut merah merupakan sifat resesif. Jika perkawinan terjadi secara acak untuk warna rambut, frekuensi rambut merah dalam populasi 2 setelah migrasi adalah RR ya. Jadi frekuensi rambut merah itu sama dengan genotip orang yang berambut merah atau RR ya, R kecil sama dengan Q kuadrat sama dengan 0,0385 kuadrat sama dengan 0,0015. Nah, itu soal yang pertama. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Di sini, ya, saya baca dulu. Suatu populasi ular air ditemukan di pulau dalam Danau Erie. Beberapa ular berbelang-belang dan beberapa tidak. Belang-belang disebabkan karena alel autosom yang resesif terhadap alel untuk tidak berbelang. Frekuensi ular belang di pulau atau island adalah 0,4. Sedangkan frekuensi ular berbelang pada pulau utama atau mainland adalah 0,81. Pada suatu musim panas, sejumlah ular bermigrasi dari mainland ke island. Setelah migrasi, 20% populasi di island terdiri dari ular yang berasal dari
mainland. Nah, di sini kita menggunakan istilah mainland dan island, suatu istilah yang sangat umum sekali dipakai untuk pembahasan migrasi pada genetika populasi. Jadi mainland itu menggambarkan populasi utama yang besar, atau kadang-kadang kita sebut sebagai populasi satu, dan island untuk populasi yang lebih kecil, atau kita sebut populasi 2. Dalam soal ini, sejumlah ular bermigrasi dari mainland ke island, atau dari populasi 1 ke populasi 2. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Jika populasi pada mainland dan island diasumsikan ada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg untuk alel yang mempengaruhi belang atau belang-belang, berapa frekuensi alel untuk belang-belang pada island dan mainland sebelum migrasi? Kemudian yang kedua, setelah migrasi terjadi, berapa frekuensi alel untuk belang-belang pada island? Nah, sekarang kita lihat yang diketahui ya. Nah, dengan cara yang sama dengan nomor 1, silahkan kerjakan soal kedua ini. Hanya perhatikan bahwa dalam soal pertama, saudara tinggal memasukkan frekuensi alel untuk rambut merah yang diketahui, atau frekuensi alel ke dalam formula. Setelah itu, saudara menghitung frekuensi genotip orang berambut merah dengan mengkuadratkan frekuensi alel. Nah, soal kedua ini kebalikannya. Yang diketahui adalah frekuensi genotip, yaitu genotip ular belang. Di sini saudara harus merubah dulu frekuensi genotip menjadi frekuensi alel, yaitu alel untuk belang-belang. Caranya mudah karena frekuensi alel merupakan akar dari frekuensi genotip. Nah, setelah itu baru masukkan ke dalam formula untuk menghitung frekuensi alel setelah migrasi. Jadi diketahui frekuensi ular belang di island sama dengan 0,4, di mainland sama dengan 0,81. Nah, setelah migrasi 20% populasi di island terdiri dari ular yang berasal dari mainland. Nah, silahkan kerjakan soal-soal ini. Pertama, cari dulu frekuensi alel sebelum migrasi. Nah, kemudian setelah itu baru hitung frekuensi alel setelah migrasi. Nah, selamat mencoba soal ini, latihan ini. Demikianlah pembahasan kita tentang contoh soal migrasi. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silakan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.